Selamat pagi para peserta dari acara Bakti Sosial Digital yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak tidak hanya kesediaannya untuk mengikuti Zoom meeting di pagi hari ini dan juga kesediaannya untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat melalui acara Bakti Sosial Digital yang dapat diikuti oleh seluruh dokter gigi di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih dan saya izin untuk membuka em, bahan materi kita pada pagi hari ini. Kepada dokter-dokter sekalian, apakah sudah terbaca? Sudah. Baca dok. Sudah, Terima kasih sudah. banyak. Ya, untuk perkenalan, nama saya Dr. Gigi Mia Mariani Mars dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi dan mengingatkan kepada dokter-dokter sekalian bahwa nanti di akhir technical meeting kita akan ada foto bersama untuk laporan bukti acara penyelenggaraan acara bakti sosial ini ya dok. Baik, saya mulai technical meeting kali hari ini. Eh, Technical Meeting Bakti Sosial Edukasi Digital untuk Senyum Sehat Indonesia. Baik, sebentar ya. Jadi untuk memenuhi satuan kredit profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, kita sebagai tenaga medis wajib untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau P2KB yang meliputi pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Dan untuk acara bakti sosial kali ini, kita masuk ke ranah pengabdian. Dan karena mungkin bakti sosial digital ini biasanya kalau bakti sosial secara offline kan dokter datang ke suatu tempat lalu mengedukasi atau memberikan satu layanan kesehatan. Tapi untuk kali ini kita cukup memberikan edukasi melalui digital yang nanti materinya sudah kami persiapkan dan dokter bisa akses melalui G Drive yang nanti akan di-share di grup di WhatsApp grup peserta. Jadi untuk timeline bakti sosial digital, di hari ini kita melaksanakan technical meeting dan kita akan melaksanakan pelaksanaan posting media sosial di hari Selasa, mulai besok sampai hari Jumat, tenggat waktunya. Selasa sampai Jumat, dokter silakan posting media sosial, bentukannya seperti apa nanti akan saya share di slide-slide berikutnya. Dan pengambilan data di G Drive ini baru bisa dilaksanakan di hari Senin 23 Juni. Karena untuk data di G Drive ini cukup banyak yang harus kami persiapkan sebagai panitia. Yang pertama adalah apa namanya bukti acara, berita acara dan juga sertifikat dan juga surat tugas dari rumah sakit. Ini dokter bisa ambil data-datanya di G Drive tanggal 23 Juni di hari Senin. Dan berikutnya adalah penguploadan SKP. Perbedaan antara bakti sosial secara digital dan juga untuk pemenuhan seperti pembelajaran dan lain-lain. Kalau pembelajaran dan lain-lain itu kan sudah disiapkan oleh panitia linknya dan lain sebagainya. Sementara perbedaan dengan apa namanya SKP pemenuhan di pengabdian ini kita harus mengupload SKP sendiri, Dok. Tapi bahan-bahannya memang ada beberapa yang kami sediakan sebagai panitia. Dan upload SKP ini dokter bisa laksanakan di tanggal 24 sampai 25 Juni saja, hanya 2 hari, jadi sebaiknya secepat mungkin. Dan batas akhir revisi dokumen atau proses Q&A dengan panitia ini di Kamis tanggal 26 Juni. Jadi misalnya nih dokter di hari Senin dokter ngambil data di G Drive. Lalu ternyata nama dokter salah misalnya atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan ke panitia, ini mangga dilayangkan dok. Tapi di hari Kamis 26 Juni ini adalah terakhir apa namanya saluran komunikasi dengan panitia ini dibuka. Begitu dok. Dan untuk materi edukasi digital, ini sudah kami persiapkan, Dok. Jadi mungkin kemarin ada beberapa pertanyaan dari peserta Baksos. Ini apakah materi edukasinya kita buat sendiri? Tidak, tidak perlu, Dok. Kita akan persiapkan dan nanti akan di-share juga di G Drive. Dan di video tersebut ini akan ada perjalanan karies, perawatan gigi dengan karies, dan dental home care.
Nanti saya juga akan share di technical meeting kali ini bentuk edukasinya seperti apa. Dan untuk metode pelaksanaannya sendiri, ini eh, pertama adalah sesudah dokter menerima materi edukasi melalui G-Drive, dokter dipersilakan untuk melakukan penyuluhan di tempat praktek masing-masing. Lalu materi edukasinya diberikan melalui link YouTube RSGM di grup peserta. Lalu dokter mendokumentasikan proses edukasi tersebut. Dokumentasinya seperti apa? Ini bisa disesuaikan dengan media sosial yang dokter miliki. Misalnya, dokter punya Instagram dan akan men-share proses edukasi tersebut via Instagram feed gitu misalnya. Kalau Instagram feed berarti kalau gitu dokter harus foto-foto nih ketika dokter melakukan penyuluhan kepada pasien dokter. Atau misalnya bentukannya video yang bisa di-post di Instagram Reels ataupun TikTok ataupun Facebook. Nah, postingannya ini jangan lupa ya dok, tanggal 17 sampai 20 Juni, jangan lama-lama ya dok ya. Lalu berikutnya adalah postingan diunggah ataupun dokter post. Jangan lupa mention RSGMRC. Mention at RSGMRC dan hashtagnya adalah Baksos Digital RSGMRC. Hal ini harus dilakukan karena dengan dokter memention kami dan juga memberikan hashtag Baksos Digital RSGMRC, maka kami akan bisa apa namanya? Bisa men-track siapa saja yang sudah mengupload dan nanti akan dimasukkan ke dalam berita acara di akhir em, pelaksanaan baksos yang kita laksanakan. Lalu berikutnya adalah dokter wajib upload dokumentasi masing-masing ke link yang disediakan penyelenggara untuk klaim sertifikat dan berita acara. Jadi hasil dokumentasinya harus jelas dan nanti di WhatsApp group kami akan share link bahwa yang nanti dokter bisa isi kalau misalnya dokter sudah apa namanya mempost eh, apa namanya edukasi dan proses sosialisasi bakti sosial tersebut. Oke, dan berikutnya ini contohnya dok. Ini adalah contoh dokumentasi kegiatan. Jadi contoh dokumentasi kegiatannya seperti apa? Ini adalah screenshot bukti posting sosialisasi di media sosial masing-masing peserta. Jadi misalnya dokter nih sudah posting, terus abis itu dengan mention kita, hashtag kita, dokter screenshot, dan ini nanti akan dijadikan bukti dokumentasi. Seperti ini ya dok bentukannya ya dok ya, tidak hanya fotonya saja tapi juga bukti bahwa sudah diupload di media sosial. Dan ini adalah dokumen yang dipersiapkan ketika nanti dokter mengupload SKP bakti sosial tersebut. Ada 4 dokumen ya dok ya. Yang pertama adalah berita acara dan surat dari Dinas Kesehatan. Ini bentukannya PDF. Nah, berita acara dan surat dari Dinas Kesehatan ini disiapkan oleh panitia. Lalu di file tersebut bisa diunduh untuk seluruh peserta. Jadi hanya ada satu file untuk seluruh peserta. Jadi misalnya berita acara dan surat dinkesnya, mungkin ada yang nanya, ini kok nggak ada surat dinkesnya atas nama saya? Memang tidak ada dok. Jadi berita acara dan surat dinkes ini hanya satu. Satu untuk seluruh peserta. Dan yang kita persiapkan, panitia persiapkan adalah surat tugas dari rumah sakit. Jadi surat tugasnya ini nanti akan berisikan nama dokter dan disiapkan oleh panitia sesuai nama peserta juga diunduhnya dari G-Drive. Nanti G-Drive-nya hanya ada satu sehingga memudahkan dokter untuk mengakses berbagai dokumen yang diperlukan. Yang ketiga adalah sertifikat. Sertifikat ini juga sama disiapkan oleh panitia dan sesuai dengan nama peserta, diunduhnya juga sama dari G-Drive. Dan ini yang tidak bisa disiapkan oleh panitia karena ini merupakan bukti dokumentasi bakti sosial dokter sekalian. Dokumentasinya yang sebelumnya disiapkan oleh peserta, screenshot dari upload postingan masing-masing peserta lalu dikonvert ke, mohon maaf ini, hmm, lalu dikonvert ke format PDF. Ini ya dok, jadi jangan lupa yang berita acara, surat dinkes dari rumah sakit, surat tugas dan sertifikat dari rumah sakit, tapi dokumentasi ini wajib dokter untuk persiapkan.
Baik, ini adalah contoh link G Drive-nya. Di dalam satu G Drive ini nanti akan ada berita acara dan surat Dinkes, dokter bisa download. Sertifikatnya nanti akan dibuat sesuai dengan nama peserta, begitu juga dengan surat tugasnya. Dan juga nanti akan kita kirimkan juga apa namanya link YouTube di grup peserta dan juga bukti dokumentasi telah dilaksanakan melalui jot form. Nah, berikutnya adalah masuk kita ke cara upload SKP platform. Jadi cara upload SKP platform bakti sosial yang di apa namanya di Cek. akan dimasukkan ke Satu Sehat. Ini eh, biasanya kalau untuk yang belum pernah bakti sosial sebelumnya mungkin sedikit kaget ini kenapa ya kok banyak gitu yang harus dipersiapkan, tapi sebenarnya nggak serumit itu kok dok. Jadi pertama adalah dokter harus punya dulu 4 dokumen tadi yang tadi saya sebutkan, lalu digabungkan semua file yang telah diberikan oleh panitia beserta dokumentasi yang dokter lakukan. Dokter bisa eh, cari. Pertama adalah cara gabung file PDF online. Biasanya ini masuk ke www.ilovepdf.com. Ini yang kita pakai adalah em, apa namanya satu eh, website yang biasanya kita gunakan dan caranya cukup mudah yaitu www.ilovepdf.com. Di sini dokter bisa pilih PDF apa saja yang akan dokter masukkan. Di sini pilih file PDF-nya. Lalu berikutnya, mohon maaf ini kok. Di sini dokter bisa gabungkan file yang pencet yang sebelah kiri. Nih. Nah, sesudah ini digabungkan menjadi satu dokumen, dokter bisa mengupload berkas di SKP platform. Jadi 4 ini pastikan dulu ya dok ya semuanya sudah masuk. Oke, nah maaf. Nah sini. Oke, jadi yang untuk di SKP platform pasti dokter-dokter sudah tidak asing lagi ya dengan SKP platform ini. Pertama dokter harus login dulu akun Satu Sehat dan sudah memiliki akun Satu Sehat. Lalu seperti biasa masukkan email, kata sandi, dan CAPTCHA. Setelah data diisi, dokter klik masuk. Nah, lalu dokter klik di sini, SKP platform ya dok ya. Lalu berikutnya adalah dokter masuk ke pilih bagian pengelolaan SKP, klik di sini. Sesudah pengelolaan SKP, dokter masuk lagi ke formulir pengisian. Di formulir pengisian ini dan berikutnya bisa diinput dengan memilih opsi yang ini dok. Ranah pengabdian masyarakat. Poin 5 ya dok ya, yaitu penyuluhan kesehatan atau edukasi medis keprofesian atau penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum. Lalu dokter klik input. Lalu berikutnya adalah tutorial pengisian. Kalau dokter sudah ada di laman yang tertera di layar, ini dokter bisa isi nama kegiatannya apa, yaitu Baksos Edukasi Digital untuk Senyum Sehat Indonesia. Tempatnya di mana? Tempatnya dokter bisa tulis tempat praktik masing-masing peserta bakti sosial. Strip. Nah, ini diisi sesuai dengan tempat praktek di mana dokter memberikan edukasi tersebut. Penyelenggaranya siapa? Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi. Dokumen buktinya apa? Nah, dokumen buktinya adalah file yang tadi sudah dokter merge, baik itu berita acara, sertifikat, dokumen yang lain yang 4 tadi sudah di merge, dokter bisa input. Dan tanggal kegiatannya 16 sampai 23 Juni 2025. Ini sengaja kita tulis di sini dan nanti bahan materi ini kita akan share juga di WhatsApp group sehingga dokter bisa lihat lagi kalau misalnya lupa-lupa. Lalu berikutnya sesudah dilakukan seluruh pengisian, dokter klik simpan. Nah, berikutnya adalah sesudah dokter upload di SKP platform, ini menunggu ACC Kolegium.
Jadi untuk proses ACC berkas ini memang membutuhkan waktu setelah upload. Jadi sesuai dengan kolegium masing-masing ya dok. Biasanya ini untuk proses apa namanya dari proses kita submit dokumen sampai nanti keluar ACC kolegium itu biasanya rata-rata 1 sampai 6 bulan. Jadi memang membutuhkan banyak waktu untuk biasanya ya dok ya. Yang sudah-sudah ini memang tidak bisa 1 hari atau 2 hari, biasanya berbulan-bulan memang. Jadi kalau misalnya dokter ingin menanyakan ini kenapa ya kok saya belum di ACC gitu sama SKP, belum di ACC sama satu sehatnya, ditanyakannya nanti langsung ke satu sehatnya. Karena kalau dari panitia ini karena penguploadannya ini individu, kita tidak bisa mengintervensi jalannya atau proses persetujuan dari satu sehat. Begitu ya dok. Hah, gimana? Aku Nah, sebentar. dokumen ini akan di-share di grup WhatsApp dan apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Hah? Ono tah wesan? Gak apa-apa lek ono. Aku nggak ada pasien aku. Ini Sama saya gak saya apa-apa lek juga nggak ono ya. izin untuk share. Omnichroma Flow, the world's first one-shade flowable composite. Like Omnichroma, Omnichroma Flow was developed based on smart chromatic technology, enabling it to match the 16 Vita classical shades from A1 to D4. Smart chromatic technology utilizes the mechanism of structural color and uniformly sized super nano spherical fillers to create an exact match between the composite and the shade of the surrounding tooth. With one shade able to match any color of teeth, clinicians will experience increased efficiency, simplified inventory management, and reduction of composite waste. They will never run low on individual composite shades ever again. For restoration cases with limited tooth structure or that require masking stains, use Omnichroma Blocker Flow as a supplementary material to ensure optimal results. I'm Dr. Pamela Maragliano Muniz. For the past few years, I've been using Omnichroma and Omnichroma Blocker to reliably create beautiful and long-lasting restorations. Well, there's now an addition to the Omnichroma product family, Omnichroma Flow and Omnichroma Blocker Flow.
This system has the same benefit of being a single shade restorative system. So any patient that walks through your door, you can provide them with a reliable, beautiful, aesthetic direct restoration. Baik, dokter-dokter, tadi adalah video yang nanti dokter akan share ke pasien dokter. Dan apa namanya, coba untuk menjawab pertanyaan ya dok ya. Baik, selamat. Ada pertanyaan dari dokter Cindy Monica. Selamat pagi dok, saya mohon izin bertanya dok, apabila sedang melakukan cuti dan keluar kota, bagaimana ya dok dokumentasi melakukan kegiatan baksosnya? Nah, untuk kegiatan baksosnya mungkin dokter bisa apa namanya, ini karena mendesak ya dok ya, mungkin dokter nggak perlu di ruangan praktek, bisa di misalnya di ruang tamu ataupun yang terlihat seperti itu adalah tempat praktek ataupun apa namanya ya, nggak kayak rumah banget gitu ya dok ya. Jadi silakan di situ dokter melakukan edukasi em, kepada, kalau pasien kan kayaknya lagi di luar kota juga ya dok ya, agak sulit. Jadi mungkin bisa ke saudara ataupun ke teman, tapi yang jelas bukti dokumentasinya harus ada dan terlihat bahwa dokter memberikan sosialisasi, edukasi. Semoga menjawab, Dok. Lalu untuk Dokter Eli Rudiana, untuk surat tugas jika peserta baksos ini dokter gigi praktek mandiri, siapa yang tanda tangan surat tugasnya? Untuk surat tugas ini kita berikan surat tugas dari rumah sakit kepada peserta. Mohon maaf saya belum bisa memberikan apa namanya contohnya karena saya belum download. Jadi nanti surat tugasnya adalah dari rumah sakit memberikan tugas kepada nama peserta dan surat tugasnya itu tidak perlu ditandatangani oleh klinik tempat dokter atau oleh dokter sendiri. Mohon maaf. Sini. Sini deh. Oke. Jadi untuk surat tugasnya ini tidak perlu ditandatangan oleh dokter ataupun dokter peserta maksudnya ataupun klinik tempat dokter bekerja. Ini sifatnya satu arah, surat tugas dari RSGM YRC kepada dokter sebagai peserta penyuluh edukasi kesehatan. Berikutnya adalah dari Dokter Filomena Titis. Apakah memungkinkan atau diperbolehkan jika edukasi dilakukan bukan di ruang praktek dokter gigi, melainkan pada kegiatan lingkungan komunitas, pada lingkungan komunitas sekitar, misalnya pada pertemuan PKK, posyandu, eh, balita atau lansia dan lain-lain? Dipersilakan, Dok. Apabila memang memungkinkan itu dipersilakan saja. Tapi nanti untuk penulisan nama apa sih tempat pelaksanaannya dokter silakan tetap tulis eh, di mana dokter bekerja ya dok ya. Misalnya tempat prakteknya dokter di misalnya di Puskesmas X, dokter tulis di situ. Kalau misalnya tadi juga sama yang kalau misalnya sedang melakukan cuti jangan ditulis misalnya dokter lagi di Bali gitu, lagi liburan ke Bali, dokter jangan terlalu jujur bilangnya lagi melakukan edukasinya di Bali, itu bilang aja di tempat praktek di mana dokter bekerja. Lalu berikutnya, tadi SKP masuk kurang lebih 1 sampai 6 bulan. Berarti saya tidak keburu karena SIP saya sampai 25 Juli 2025. Jadi bagaimana ya? Baik dok, kalau untuk SKP-nya 25 Juli ini masih ada waktu 1 bulan lagi ya dok ya, 2 minggu lagi. Jadi memang kalau untuk SKP bakti sosial sendiri, eh, siapapun penyelenggaranya memang biasanya membutuhkan waktu eh, lebih lama dibandingkan SKP eh, apa namanya pembelajaran yang lain. Tapi mungkin dokter bisa mencoba menghubungi dari Satu Sehatnya apabila sudah selesai pengerjaan bakti sosial ini. Mungkin bisa dipercepat. Ada beberapa teman saya yang punya permasalahan yang sama dengan dokter.
SIP-nya sebentar lagi habis nih gitu. Tapinya ini SKP-nya belum di ACC. Biasanya itu akan menjadi apa namanya? Menjadi dokter bisa dipercepat gitu proses pengajuan SKP-nya. Jadi mangga dok di apa namanya dihubungi lagi untuk satu sehatnya. Berikutnya adalah Dokter Aprika Wulandari. Selamat pagi dok, saya izin bertanya. Maaf, maaf, maaf. Bentar. Oh ya, selamat pagi dok. Saya izin bertanya, yang diupload harus video atau boleh foto saja? Dan setiap hari apakah untuk foto atau videonya boleh yang sama atau berbeda? Dokter Apriska, jadi untuk bukti dokumentasi, ini dokter hanya perlu melakukan satu kali saja dok. Nggak perlu banyak-banyak. Jadi yang penting ada satu kali dokumentasi, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu misalnya memang itu rentang waktu apa namanya uploadnya kesannya berhari-hari gitu ya dok ya. Padahal yang diperlukan hanya satu kali upload saja. Seperti itu. Dan boleh kalau misalnya mau foto boleh, video boleh. Tapi eh, untuk upload itu dipersilakan kepada peserta. Bentukannya mau foto kah atau video kah tergantung dari media sosial yang dokter gunakan. Tapi untuk bukti dokumentasinya kan nanti di screenshot dok. Dan karena screenshot jadinya harus foto. Jadi misalnya dokter mau uploadnya video ya nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti di screenshotnya, nanti di merge-nya bentukannya foto ya dok ya. Berikutnya adalah bukti kegiatan yang perlu diupload minimal berapa? Satu aja, dok. Nggak perlu banyak-banyak. Tapi jangan lupa di-mention dan juga hashtagnya yang tadi ya, dok ya. Bukti kegiatan yang perlu diupload minimal berapa? Oh iya. Untuk bukti kegiatan ada 4 dokter sertifikat, surat tugas, berita acara, dan surat dinkes. Betul sekali. Apakah tidak perlu upload foto saat edukasi ke pasien? Nah, itu yang diupload, dok. Jadi, yang diupload itu adalah foto atau video ketika dokter mengedukasi ke pasien materi yang tadi saya share sebelumnya. Jadi, misalnya dokter nih misalnya dokter lagi mau edukasi ke pasien gitu. Terserah dokter mau pakai tab atau mau pakai handphone atau misalnya mau pakai laptop, terserah dokter. Tapi nanti ada yang fotoin ya dok ya, ada yang fotoin ataupun ada yang videoin dan itu yang akan diupload ke media sosial dokter. Izin bertanya untuk surat dinkesnya tadi gimana ya? Ada dokter Andita Wardana. Ini dokter Tia nih teman saya seangkatan. Hai dokter Tia. Izin bertanya untuk surat dinkesnya tadi gimana ya? Saya telat menyimak. Untuk surat dinkesnya tadi ini adalah surat dinkes yang diberikan dari Dinas Kesehatan Jakarta kepada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi sebagai penyelenggara. Jadi sebenarnya untuk surat dinkes ini merupakan satu surat saja sebagai bukti bahwa memang apa namanya penyelenggaraan bakti sosial ini memang sudah disetujui oleh Dinas Kesehatan sehingga satu surat dinkes ini bisa dipakai oleh seluruh peserta dan ini merupakan bukti dokumentasi yang nanti akan dokter upload juga ya dok ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang bertanya, dok, berarti yang diupload di Instagram hanya foto saat kami menunjukkan atau edukasi yang tadi ya? Iya, betul, dok. Satu kali dokumentasi foto atau video. Terima kasih. Nggak harus video kan? Nggak. Terserah dokter, mau foto boleh, mangga, video boleh juga. Oke. Tampaknya sudah. Pertanyaannya ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Mohon maaf, saya tertinggal edukasi yang diberikan tentang apa ya? Edukasi yang diberikan, em, tadi kita sudah, apa? Saya sudah tayangkan contoh video yang nanti bisa dijadikan bahan edukasi dokter kepada pasien-pasien dokter. Jadi isinya itu adalah tentang perjalanan karies, lalu perawatan gigi apa saja yang bisa dilakukan dan juga apa home care, dental home care. Jadi dokter nggak perlu buat lagi ya dok ya, materinya materi dari kita aja. Dok mohon izin sertifikat, surat tugas dan berita acara, surat dinkes disiapkan panitia kan dok? Yang peserta siapkan hanya screenshotnya ya? Iya betul, seperti itu dok.
Sama-sama Dokter Erdin. Entin, Deng, mohon maaf. Baik, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Tampaknya sudah ya. Apabila ada pertanyaan lanjutan, bisa ditanyakan melalui kolom Japri. Oh, ini ada. Bagi dokter-dokter yang online di YouTube, mohon maaf jika ada permasalahan teknis terkait suara yang tidak terdengar ya, Dok ya. Jangan khawatir, rekaman Zoom akan kami share di grup WhatsApp. Jadi untuk teman-teman yang mohon maaf sekali audionya terganggu dari kesalahan dari kami, dari panitia, kami dengan apa? Kami mohon maaf karena ya baik, karena ketidaknyamanan tersebut. Baik, untuk menutup acara, kita akan berfoto bersama. Silakan dokter-dokter untuk video apa namanya? Dibuka dulu kameranya dan nanti kita akan foto bersama. Yang diupload itu di mana, Dok? Yang 4 diupload itu di mana, Dok? Oh, ini ada lagi pertanyaan ya. Yang 4 diupload itu ada di G Drive, Dok. Nanti akan kita share ya, Dok ya. Baik, sudah semuanya. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3.